Ya, pemirsa, hukuman mati terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Verdi Sambo, ini dibatalkan begitu oleh Majelis Hakim, di mana Mahkamah Agung atau MA memutuskan meringankan hukuman Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Dan kita akan bahas lebih dalam sore hari ini bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Martin Huta Barat, dan pakar hukum pidana Universitas Parahyangan atau UNPAR, Agustinus Pohan. Selamat sore Bang Martin dan juga Pak Agustinus. Selamat sore. Baik, Bang Martin, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang Martin sendiri sudah terima itu terkait dengan berkas pertimbangan dari Majelis Hakim? Iya, terima kasih. Selamat sore Mbak Fani Maniar. Yang pertama saya ralat, nama saya bukan Martin Huta Barat ya, nama saya Martin Lukas Simanjuntak. Iya, mohon maaf. Nah, mengenai berkas, belum kami terima. Jadi memang tidak secepat itu sih kami paham. Memang untuk membuat putusan ya, supaya jangan sampai putusannya ada yang typo segala macam, itu butuh waktu. Nah memang tapi ya keadaan yang sekarang sedang berkembang ini kan akhirnya membuat suatu pertanda tanya besar, manakala ketika dua-duanya kasasi jadi tolak, namun hukumannya dikoreksi gitu ya, atau dikurangi gitu, atau disunat, atau dikasih diskon besar-besaran. Nah kita tidak bisa menganalisis kalau tidak kita lihat itu putusannya. Namun begini Mbak Fani, ya, saya tetap melihat dan saya tetap sependapat dengan pengadilan negeri pada pengadilan tingkat negeri dan juga banding, bahwa ya dalam putusan 3 terdakwa yang lain ini selain FS ya, saya nggak bahas FS nih, karena menurut saya beliau itu memang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang baru ya. Lalu juga kita tidak tahu apakah di dalam memori kasasinya juga ada hal yang baru yang sifatnya pengakuan gitu ya. Yang saya permasalahkan itu adalah putusan terhadap Putri Chandrawati ya. Kenapa kita permasalahkan? Karena dalam tindak pidana ini kan ada yang namanya niat jahat ataupun mens rea ya. Sayangnya dalam perkara ini ya sudah terbukti dari tingkat pertama dan tingkat banding bahwa yang menularkan niat jahat di awal untuk merampas nyawa Joshua adalah Putri Chandrawati. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa bisa ya seseorang yang menjadi pemicu dalam tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai aktor intelektual, derajat hukumannya disamakan dengan Kuatmaruf yang sebenarnya mungkin seharusnya itu dia dihukum lebih ringan gitu. Nah ini kan yang menjadi pertimbangan yang belum bisa kita baca ini kan jadi aneh gitu loh. Itu sih penyesalan dan juga kekecewaan kami ya selaku kuasa hukum dan juga keluarga terhadap putusan Mahkamah Agung ini gitu loh. Oke, baik. Yang saya tangkap ya mungkin maksudnya ini entah juga menjadi salah satu berkas atau narasi begitu yang ada dalam pertimbangan dari para majelis hakim agung yang membuat atau mengabulkan kasasi ini terkait dengan kebetulan memang dari semua terdakwa ini satu-satunya terdakwa adalah Putri Chandrawati sebagai seorang wanita. Entah seperti itu atau memang ini bisa jadi menjadi sebuah pertimbangan tersendiri dalam menuntut atau katakanlah mengeluarkan sebuah putusan penjara terhadap terdakwa begitu. Pak Agung? Pak Agustinus Pohan maksud kami. Pak Agus? Oh, oke. Ya, bagaimana Mbak? Iya. Apa saja memang alasan-alasan atau katakanlah klausul-klausul yang biasa dijadikan oleh pertimbangan majelis hakim dalam mengkorting tanda kutip atau menyunat putusan pidana dalam kasasi? Oke. Pertama saya ingin soroti dulu putusan terhadap FS ya. Tadi Pak Simanjuntak tidak membahas tentang putusan FS. Saya pertama disclaimer dulu ya bahwa saya adalah akademisi yang memang punya pendirian menolak pidana mati. Jadi apa yang saya nyatakan itu bukan spesifik terhadap Pak FS, tapi karena saya memang menentang pidana mati. Oleh karena itu perubahan putusan Mahkamah Agung dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup saya setuju karena saya menentang pidana mati terlepas dari kasus pidana apapun ya kan, apapun alasannya. Yang kedua terkait dalam pertimbangan ini teknis mengenai putusan Mahkamah Agung. Memang bisa menjadi perdebatan ya apakah Mahkamah Agung sebagai judex juris
bisa atau tidak bisa mengurangi pidana. Tadi sudah dijelaskan, statement pertamanya adalah Mahkamah Agung menolak kasasi, tapi kemudian mengubah putusan ke pidananya. Apakah ini dalam kapasitasnya sebagai Lex Juris atau Mahkamah Agung mengadili sendiri sehingga memandang bahwa putusan itu terlalu berat. Mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan, tentunya adalah hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, wajib dipertimbangkan. Kalau kita mau menggunakan KUHP nasional, sekalipun baru akan berlaku 2 tahun kemudian, tetapi kalau kita anggap itu sebagai norma yang barangkali baru dan perlu menjadi pertimbangan, tentu di dalam KUHP nasional sudah disebutkan apa saja yang harus dipertimbangkan mengenai dalam penjatuhan putusan. Salah satu yang harus dipertimbangkan adalah motif melakukan kejahatan. Apa yang menjadi motif? Nah, ini yang pada pengadilan tingkat pertama, mengenai motif ini tidak terlalu jelas. Apa sesungguhnya yang menjadi motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana? Motif misalnya adanya kekerasan seksual yang kemudian dibantah karena realitasnya konon tidak pernah bisa dibuktikan keberadaan dari pelanggaran dari kasus yang terkait dengan kekerasan seksual. Tetapi ini harus dipertimbangkan. Nah, namun lebih penting lagi adalah perlu dipertimbangkan apa yang menjadi tujuan pemidanaan. Nah, di dalam KUHP nasional itu sudah tegas-tegas bahwa tujuan pemidanaan Indonesia adalah meninggalkan pemidanaan dengan tujuan pembalasan. Pemidanaan kita adalah pemidanaan untuk menyelesaikan konflik. Pemidanaan kita adalah pemidanaan untuk memasyarakatkan kembali. Jadi ruang-ruang untuk mengembalikan pelaku kriminal untuk kembali ke tengah masyarakat itu menjadi penting. Pemenjaraan adalah sebagai proses resosialisasi. Jadi ini barangkali yang mungkin ya dipertimbangkan. Sekali lagi, saya juga belum membaca putusan Mahkamah Agung apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung untuk mengurangi pidana beberapa pihak-pihak tersebut. Namun secara khusus misalnya, saya juga ingin menyatakan terutama terhadap terdakwa Ricky Rizal. Saya tidak mendalami penuh ya apa yang terjadi sesungguhnya. Tapi yang saya baca, saya dengar adalah Ricky Rizal adalah orang yang menolak permintaan Sambo untuk melakukan eksekusi. Oleh karena itu, pada hemat saya, terhadap yang bersangkutan layak diberikan pertimbangan untuk yang meringankan, karena dia adalah orang yang menolak perintah atasannya untuk melakukan eksekusi terhadap korban. Oke. Kalau untuk tapi yang menjadi concern dari Pak Martin itu adalah hukuman atau korting hukuman terhadap Putri Chandrawati begitu, sebagai orang yang dianggap karena dialah ada maka kasus ini ada, kasus pembunuhan Brigadir Yosua terjadi begitu. Tapi apakah juga ada sebuah pertimbangan begitu terutama dari KUHP mengingat posisinya satu-satunya perempuan dan punya anak begitu, Pak Agustinus? Ya, itu dalam beberapa kasus itu bisa saja dipertimbangkan ya. Punya anak, sebagai perempuan. Tetapi menurut saya dalam kaitan dengan kejahatan, kalau memang yang bersangkutan terbukti ya sebagai pihak yang tadi menurut Pak Martin adalah ibu ini sebagai orang yang memberi ide terhadap pembunuhan itu. Terus terang saya tidak ikut mengamati secara jelas apa jalannya persidangan, tetapi kalau yang saya baca saya tidak tahu apakah betul ide itu datang dari bersangkutan atau ide itu datang dari suaminya. Kalau ide itu datang dari suaminya, maka pada hemat saya sebagai istri ya, untuk orang Indonesia, apalagi istri seorang
perwira tinggi Tinggi polisi. kepolisian, maka mungkin saja ya ada situasi di mana yang bersangkutan tidak cukup punya kekuatan untuk bisa melawan itu. Tapi sekali lagi, saya tidak mencermati detail satu persatu apa yang tadi Pak Martin sudah sebutkan, bahwa beliau menyatakan terbukti secara jelas di persidangan bahwa ide itu datang dari yang bersangkutan. Tapi kalau yang saya amati dari pemberitaan di media, saya tidak cukup yakin bahwa ide pembunuhan itu datang dari yang bersangkutan, tetapi saya lebih melihat bahwa ide itu datang dari Pak FS. Oke. Jadi positioningnya, gimana Pak Martin? Jadi gini, ide pembunuhan itu saya tidak pernah sampaikan yang merencanakan ataupun memberi perencanaan itu Bu Putri. Yang saya maksud itu Pak Agustinus Pohan adalah yang disampaikan oleh Putri mengenai pemerkosaan atau kekerasan seksual yang awalnya mereka laporkan di tanggal 9, lalu di SP3 karena tidak ada peristiwanya, karena itu hanya palsu gitu ya. Lalu mereka dalilkan lagi di Magelang di tanggal 7, itu semua tidak pernah terjadi. Nah, kalau tidak pernah terjadi, kenapa dilaporkan kepada suaminya gitu loh. Nah, sehingga laporan itulah yang memicu Verdi Sambo untuk membuat tindakan perencanaan pembunuhan terhadap Joshua. Jadi itu ya jelas Pak, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang merencanakan adalah Bu Putri, karena saya tidak mungkin menghakimi orang di luar dari fakta yang saya dalami gitu loh. Nah, lalu yang kedua mengenai Ricky Rizal. Ricky Rizal memang benar Pak menolak. Namun ya di dalam tingkat pengadilan negeri dan juga banding, dan melalui putusan kasasi ini juga menegaskan bahwa secara bersama-sama itu berarti mereka semua memiliki kesamaan kehendak, memiliki niat jahat untuk merampas nyawa milik Joshua, sehingga benarlah dan tergenapilah apa yang disampaikan oleh hakim di pengadilan negeri, ya Pak Wahyu Iman Santoso dan Pak Alimin Ribut Sudjono dan Morgan Simanjuntak, bahwa Ricky Rizal itu sebenarnya menolak bukan karena tidak ingin Joshua meninggal, dirampas nyawanya, tapi karena memang dia tidak memiliki keberanian. Itu yang saya percaya terhadap fakta Ricky Rizal. Nah, tapi terlepas hukuman yang diringankan atau tidak, ya, itu sebenarnya nggak terlalu jadi concern. Yang jadi concern itu adalah Bu Putri Chandrawati. Kenapa? Tadi Fani Maniar mengatakan bahwa apakah ada alasan karena punya anak, karena satu-satunya perempuan. Dari awal saya tegaskan Mbak Fani, ya terkait statusnya Bu PC ini ketika akan divonis di pengadilan negeri, saya juga sempat menyuarakan keadilan buat yang bersangkutan. Pada saat itu saya secara pribadi menyampaikan, saya sih pribadi gak setuju juga kalau dua-duanya divonisnya huruf gitu. Karena kenapa? Mereka ini punya anak. Anaknya ada 3, mereka punya keluarga. Kalau dua-duanya tidak bisa keluar dari penjara, ya hanya bisa dikunjungi di penjara, itu kan juga tidak adil buat keluarganya. Nah, namun dengan catatan ya jangan di-courting 50% juga gitu loh. Kenapa sih nggak di-courtingnya misalkan maksimal 5 tahun gitu loh. Kenapa kok mesti disamain sama Kuat? Ini kan aneh gitu loh. Nah, makanya tenang Pak, saya juga melandaskan pemikiran saya ini sebagai praktisi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan juga kemanusiaan. Tapi maksud saya, kita juga tetap harus adil bagi keluarga korban gitu loh. Ini ada apa bisa dapat courting sampai dengan 50% seperti ini? Itu sih yang menjadi konsentrasi kami dan juga kekhawatiran kami. Kelak ke depan percontohan ini bukan menjadi percontohan yang baik, tapi menjadi percontohan yang buruk bagi masyarakat dan juga para pejabat. Dan mereka mungkin saja bisa mengulang perbuatan yang serupa sehingga mungkin nanti anak cucu kita dihadapkan dengan peristiwa yang membuat Indonesia gaduh seperti ini gitu loh. Demikian, terima kasih. Itu yang tidak kita inginkan begitu. Nah, untuk Pak Agustinus sendiri bicara mengenai presiden yang diciptakan begitu ketika ada courting yang cukup masif jumlahnya dari putusan kasasi ini, gimana? Ya, pertama adalah barangkali mungkin kita tidak menggunakan istilah courting barangkali ya, karena rasanya penggunaan istilah courting bagi putusan Mahkamah Agung konotasinya negatif ya. Ya, kesannya Mahkamah Agung bertindak secara seperti subjektif. Orang datang gitu ya. Saya kira bukan itu. Tapi barangkali begini, bijaksananya adalah mari kita sama-sama nanti mengulas lagi setelah kita membaca pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung. Kita kan Pak Martin, saya juga berspekulasi apa sih sesungguhnya yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung. Setelah kita membaca pertimbangan Mahkamah Agung, barangkali apakah kita bisa mengerti atau tidak mengerti
mengerti mengapa pengurangannya itu cukup besar. Apa pertimbangannya misalnya dari 20 menjadi 10 itu apa yang menjadi pertimbangan. Ya, itu saya kira barangkali karena kita sekarang punya spekulasi-spekulasi yang saya khawatir juga kita keliru karena kita belum membaca putusan itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Martin. Tadi Bang Martin mengatakan ada ketidakadilan tentunya yang dirasakan oleh keluarga saat ini, begitu. Terakhir berkomunikasi dengan ayah Yosua, ibu Yosua, bagaimana reaksi mereka? Saya bukan hanya berkomunikasi dengan ayahnya, ibunya, namun mantan tunangannya juga saya juga berkomunikasi. Khusus untuk mantan tunangannya begini, dia bilang bahwa seperti tidak ada harganya nyawanya Joshua ini ya, Ito. Karena kan saya ini Batak ya, kebetulan Vera ini Simanjuntak. Seperti tidak ada harganya nyawanya Joshua ini dibuat oleh orang-orang ini, Ito. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya hanya bisa bilang, iya Ito. Biasanya saya kalau ditanya orang, saya akan jawab yang detail banget. Tapi dalam konteks ini saya nggak bisa jawab panjang-panjang, karena yang dia rasakan itu, ya, itu sudah sakit hati yang paling dalam. Jadi daripada saya menambahkan rasa sakit hatinya mereka ini, lebih baik saya hanya menjawab secara sederhana saja. Tapi dari situ tergambar bahwa ada kekecewaan dan kesedihan yang luar biasa yang dialami oleh keluarga dan juga tunangannya, yang sebenarnya seharusnya, ya, kalau tidak terjadi peristiwa ini, mungkin mereka tahun ini akan melangsungkan pernikahan gitu ya. Ada hak yang hilang begitu di sana ya Bang Martin. Pak Martin, terakhir mungkin setelah adanya putusan kasasi ini, apakah ada langkah hukum lain begitu yang bisa dilakukan? Peninjauan kembali mungkin? Jadi gini, mau kita ikut PK pun ya, tetap vonis 10 tahun untuk PC, seumur hidup untuk Pak Sambo, 10 tahun untuk Kuat Ma'ruf, dan 8 tahun untuk Ricky Rizal, itu sudah yang paling tinggi. Final and binding. Karena PK itu tidak bisa menambah hukuman, yang ada malah bisa mengurangi. Itu pertama. Yang kedua, kan kalau korban itu tidak bisa diwakili oleh penasihat hukum untuk menuntut orang gitu yang mewakili negara ya. Nah, itu kan tugas tanggung jawabnya jaksa. Nah, ya kita lihat nanti aja apakah para terpidana ini keberatan dengan vonis tersebut mengajukan PK. Karena kalau mereka mengajukan PK kan berarti jaksa harus menanggapi juga melalui memori PK. Nah, tapi memang di luar dari sistem peradilan pidana dan proses pidana ini, memang ya kan kemarin keluarga itu tidak mengajukan restitusi ya. Nah, saya nggak tahu nanti apakah kita akan mengajukan gugatan perdata ya untuk menuntut ganti rugi, karena itu dimungkinkan Mbak Fani ya, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum. Tapi kembali lagi, semua kami serahkan kepada keluarga korban, karena merekalah yang mengalami kesulitan, merekalah yang menderita akibat perbuatan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer gitu. Oke, demikian. Baik. Terima kasih sebelumnya Bang Martin dan juga Pak Agustinus Pohan terkait dengan insight-nya dalam Sindo sore-sore hari ini. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.